Setiap mau gitu. didatangi untuk berhubungan badan, keluar darah. iya, darah. Dan itu bukan darah haid. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bahkan yang sudah menikah dalam hitungan tahun, ya. Ada pasien saya yang dia nikahnya sudah 7 tahun sampai sekarang belum pernah berhubungan badan. Karena pengaruh gangguan itu. Padahal kalau dilihat dari itu karena memang tidak ada nafsu atau bagaimana, Ustaz? Kalau dikatakan tidak ada nafsu, ya contohkan saja atau balikan saja pertanyaan ini kepada orang yang bukan pasangannya. Ya. Padahal kalau dilihat pasangan suami istri ini, ya, nikah muda dan ya mempunyai rupa yang ya tampan dan cantik gitu. Tapi nggak ada keinginan buat berhubungan badan seperti itu. Ya. Ada lagi sepasang suami istri yang ketika dia mau berhubungan, ya, istrinya ini halangan terus. Setiap mau didatangi untuk berhubungan badan, keluar darah. Iya, darah. Dan itu bukan darah haid. Ya, berhubungan lagi. Sehingga suaminya nggak mau menyakiti istrinya, akhirnya setiap mau didatangin keluar darah, setiap mau berhubungan keluar darah, akhirnya suaminya kasihan sampai dibiarkan bertahun-tahun lamanya. Dan suaminya ini nggak tahu bahwasanya itu fenomena atau gejala gangguan. Iya. Dan menurut antum nih, sepengalaman antum, kejadian seperti itu, kejadian ya entah yang ain, ya entah yang sulit hamil, yang janin hilang, ya, atau mungkin tidak bisa berhubungan badan, itu banyak banget nggak sih di tempat kita di Indonesia kejadian kayak gitu? Banyak ya, banget ya. Iya. Cuman mungkin mereka nggak sadar kali ya. Iya, kalau kita mau ya survei dalam satu desa itu, ya mungkin ada sekitar 30-40%. Iya. Karena memang penyebab gangguan itu macam-macam. Ada yang kasus sihir, ada yang memang wanita itu disukai sama jinnya. Ya, jadi sempat ya pembahasan yang lalu fenomena cinta terlarang. Ada jin yang suka sama seorang wanita, ya. Makanya kalau ada jin suka sama wanita yang belum menikah, dia akan susah bikin untuk menikah. Ya, yang sudah menikah dia akan dipisahkan atau susah untuk mempunyai keturunan. Sehingga suaminya ini merasa, wah, nih istri saya nggak bisa memberikan saya anak atau maka di sana syaitan berperan untuk mengompor-ngompori suaminya untuk meminta pisah. Gitu. Ada kasus nih, Ustaz. Ini kenalan saya langsung, cuman yang bercerita adiknya. Jadi dia akhwat perempuan, dia mengalami haid terus menerus, ngucur terus haidnya. Waktu itu dia mungkin belum dapat informasi tentang ruqyah ya waktu itu. Jadi dia pergi ke dokter, ke klinik, diperiksa, dokter pun nggak tahu sebenarnya, didiagnosa dia nggak tahu ini pastinya karena apa penyebabnya. Sampai dia akhirnya pergi ke beberapa rumah sakit, tidak ada diagnosa pasti apa penyebabnya. Hanya diberikan obat, kalau nggak salah itu obat untuk menghentikan pendarahan, yang dia konsumsi sekian lama, tahu-tahu gagal ginjal akhirnya. Gagal ginjal juga nggak tahu nih, apa karena obat, apa karena memang apa sering haid, saya nggak tahu nih. Tapi kita fokus kepada darah yang terus-menerus itu. Mungkin nggak itu karena gangguan jin juga, haid yang terus-menerus itu? Iya. Jadi ketika ada darah, ya, itu disebut darah ya yang tidak lazim, ya, yang tidak normal, ya, keluar dari keumuman wanita-wanita yang lain. Jadi kalau ada seorang wanita yang mengeluarkan darah terus-menerus, ya, selama sebulan full, sambung lagi bulan berikutnya, maka itu dibilang nggak normal dan kemungkinan besar itu gangguan. Walaupun istilah medis berbeda dengan istilah yang ada di pembahasan ruqyah gitu. Kalau medis, ya, yang sering diutarakan, oh ini hormonnya keganggu, masalah hormon. Ya, tapi itu terlepas dari itu, ya, ketika orang-orang atau wanita-wanita seperti ini di ruqyah, dia akan menimbulkan reaksi
dan reaksinya itu menunjukkan gangguan. Di mana menunjukkan gangguan? Ketika dia ruqyah, ya, badannya merasa nggak enak, ya, di Nggak bagian enak itu gimana Ustaz? Entah apa mual, ada yang apa pusing, ada yang deg-degan, ada yang berat di salah satu anggota tubuhnya, ada yang mual, ada yang muntah, dan hatinya risih mendengar bacaan. Itu yang membedakan orang ini ada gangguan atau tidak. Ya. Iya. Selain itu ada lagi ketika diruqyah. Dan biasanya pasangan seperti ini, ya, misalnya istrinya, ya, kemudian ketika suaminya diruqyah, istrinya reaksi. Ya. Jadi ada sangkut pautnya antara istri dan suaminya. Ya, atau kita katakan gangguan yang ada pada istrinya itu banyak sedikitnya ada ikatan dengan suaminya. Entah itu suaminya yang ada gangguan, kemudian gangguan ini bisa mengenai orang-orang terdekatnya. Nular ya? Iya, siapa yang paling dekat dengan seorang suami? Jawabannya istri. Istri. Bukan anak dulu, tapi istri. Ya. Iya.